Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Lee Claudia Chandra untuk maju dalam Pilkada Batam. Meski digadang-gadang menjadi calon wali kota, banyak pihak yang berspekulasi bahwa politisi Partai Gerindra tersebut akhirnya akan menjadi calon wakil wali kota. Bahkan akhir-akhir ini nama Lee Claudia Chandra sering disandingkan dengan nama Amsakar Ahmad. Saat ini kita telah terhubung dengan Mbak Lina Yati Lestari, akademisi sekaligus pengamat politik dari Unrika Batam. Selamat malam, Mbak Lina. Selamat malam, Mbak Lina. Iya, selamat malam Mbak Putri. Ya, Mbak Lina, jika Anda amati kehadiran Lee Claudia Chandra di kancah politik lokal Batam, berdampak seperti apa, Mbak Lina? Iya, saya pikir hadirnya beliau di kontestasi hari ini cukup memberikan warna begitu ya bagi kota Batam itu sendiri, Mbak Putri. Apalagi beberapa waktu terakhir kan kita agak miskin gitu ya dengan kandidat perempuan begitu di kota Batam. Jadi punya warna tersendiri beliau dari luar, kemudian masuk ke kota Batam ya lengkap dengan segala tantangan dan seterusnya gitu, Mbak. Ya. Menurut Mbak Lina sendiri, dukungan Partai Gerindra kepada Lee Claudia Chandra ini akan berubah peta untuk calon wali kota atau wakil wali kota? Tentunya sih pasti akan merubah banyak hal begitu Mbak Putri ya. Tapi yang bisa saya lihat sekian waktu ini adalah apa ya? Ini kan kaitannya dengan komunikasi partai politik juga nih, bagaimana kemudian mengenalkan orang-orang terbaik dari mereka begitu ya. Karena kalau bicara putra daerah hari ini itu semuanya kan memang yang terbaik gitu Mbak. Tinggal orang luar itu apakah paham kondisi real di Batam. Karena jangan lupa Batam ini cukup unik begitu. Kita multikultur, banyak gitu background yang berbeda. Nah, apakah ini fit untuk dibawa ke dalam atau seperti apa? Nah, partai politik lah yang menjawab itu. Karena tadi kan sempat dijawab juga di ada kutipan wawancara yang saya lihat itu adalah kata kuncinya ada di pusat sebenarnya. Jadi sampai hari ini dinamis terus ini model perpolitikan yang ada di Batam sekarang gitu Mbak Putri. Sementara. Ya. Jika Lee Claudia Chandra maju sebagai calon wali kota, menurut Mbak Lina sulit apa tidak jalan menuju kemenangan yang harus dilewati? Oh, saya pikir direct sekali Mbak Putri bertanya ya. Iya, saya pikir itu cukup terjal ya Mbak Putri. Cukup terjal dalam artian sebelum beliau datang kan kita juga sudah punya dua nama ya, yang selama ini cukup punya tempat tersendiri, punya branding tersendiri gitu yang ada di masyarakat. Sehingga ketika beliau masuk, ini memang ada cukup aral yang kemudian akan beliau hadapi gitu. Nggak semudah yang dibayangkan. Apalagi tadi saya sampaikan konteks di Batam hari ini, masyarakat kita ini multi gitu ya, dari banyak etnis, banyak latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan secara geografisnya juga berbeda, secara psikologisnya juga berbeda pemilih di kita. Nah itu tantangan-tantangan yang saya rasa tidak bisa kita anggap mudah begitu, itu salah satunya. Baik, dalam berita tadi Lee Claudia Chandra menyebut bahwa nama pendampingnya sudah dikantongi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Mbak Lina, untuk menentukan pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada Batam, apakah ada pengaruh dari koalisi besar Pilpres kemarin? Iya, kalau koalisi besar Pilpresnya yang di nasional, saya pikir itu akan sangat mempengaruhi Mbak, karena keputusan partai hari ini itu kan pasti juga bertolak dari putusan yang ada di pusat begitu ya. Tapi di beberapa media saya bilang ini nih masih sangat basa-basi sekali begitu ya, karena konfigurasinya belum fix dipasang, Nah, lagi-lagi penekanan saya adalah pada partai politik itu sendiri. Mau sampai selamat apa nih? Ini udah masuk bulan Juli untuk meneguhkan ini siapa yang akan menjadi kandidat. Sehingga belum penetapannya pun kita sudah agak model mencari-cari bagaimana formulasi yang ada di masyarakat, tapi ada plus minusnya juga Mbak Putri. Nah, salah satu plusnya itu misalnya masyarakat jadi lebih peduli sebenarnya. Jadi mau mencari tahu nih, jadi kepo nih siapa yang akan kemudian memimpin Batam. Gitu, Mbak. Ya, Mbak Lina, kira-kira siapa yang akan disodorkan menjadi pendamping Lee Claudia Chandra oleh DPP Partai Gerindra? Sampai hari ini kan informasi yang saya dapat kan memang belum ada ya, karena memang menunggu dari pusat. Kalaupun kemudian ada, saya pikir tadi ya
agak berat karena beliau memang dari luar, kemudian datang ke Batam sendiri, begitu ya. Maksudnya datang ke Batam meskipun Gerindra sini sudah declare, tapi lagi-lagi saya bilang itu agak sulit lah, agak sulit. Apalagi isu yang dicuatkan itu salah satunya adalah putra atau putri daerah, gitu. Karena memang beliau lahir di sini, Ya, lahir di Kepulauan Riau, tapi kemudian ingat yang dipimpin ini nanti yang akan dipimpin ini adalah Batam, which is itu sentralnya ada di Kepulauan Riau. Jadi saya pikir dua pasangan tadi saja yang sebelum beliau tenar ini adalah cukup punya banyak tantangan di situ, apalagi dengan notabene beliau juga baru datang dan seterusnya, artinya masih banyak aral melintang yang perlu dipersiapkan dengan benar gitu Mbak Putri. ya. Tapi jika dari partai politik sendiri, Mbak Lina kira-kira Partai Golkar kah atau PAN atau PSI? Ya. Hmm. Yang sekarang yang lagi punya posisi tawar kan tentunya tiga partai di bawah Gerindra ya, sesuai dengan perolehan kursi begitu. Kalau beberapa partai yang lain bukan berarti mohon maaf tidak diperhitungkan, tapi akan sulit lah. Apalagi misalnya yang punya kursi cuma satu gitu. Artinya partai yang punya 4 kursi, 3 kursi, 6 kursi itu akan jadi pertimbangan. Dan tapi kalau kita lihat lebih deep lagi begitu ya, beberapa partai yang punya kursi di atas 3 itu saya pikir agak sulit juga kemudian kalau untuk mengajukan wakil begitu, mengajukan wakil kepada Ali Claudia karena kan sudah di-clear tuh calon dari Gerindra untuk Batam 1. Jika nanti Mbak Lina Partai Gerindra memilih calon yang akan diusung Partai Golkar, bisa jadi akan berpasangan dengan Absakar Ahmad. Artinya harapan Lee Claudia menjadi calon wali kota pupus. Menurut Mbak Lina bagaimana? Iya, saya pikir saya mengurangi kata pupus begitu ya. Karena bagaimanapun kan ini dinamis ya. Politik itu mencari wujud-wujud yang kira-kira bisa diajawantahkan dalam bentuk kekuasaan tadi gitu, Mbak Putri. Kita bisa melihat bahwa ini salah satu bentuk dari komunikasi dan branding itu. Artinya mungkin tidak Mbak Lina nilai tawar Lee Claudia ini bisa turun grade-nya menjadi wakil wali kota Batam. Sorry. Ya, bisa turun menjadi wakil wali kota. Bisa Ya. saja Mbak Putri, karena sekarang sedang mencari pola-pola yang masih gerak terus gitu, pola-pola ini. Tapi saya pikir ada kemungkinan beliau akan menjadi orang nomor 2. Menurut pengamatan saya selama beberapa waktu belakangan ini gitu. Baik, terakhir Mbak Lina, mungkin dari kacamata pengamat politik sendiri, jalan Lee Claudia ini lebih Ya. gampang menang jika menjadi calon wali kota atau wakil wali kota? Hmm. Iya, ini pertanyaannya direct sekali. Jadi saya pikir beliau akan lebih ada kesempatan begitu ya untuk memimpin Batam itu sendiri ketika beliau menjadi sorry itu sih orang nomor 2 menurut pengamatan saya gitu. Karena saya pikir partai politik yang mengusung beliau hari ini itu belum secara transparan, secara akuntabel, kemudian secara basis kebutuhan dari konstituen gitu dan kurangnya komitmen sehingga hal ini bisa membuat jadi senjata makan tuan begitu. Tapi yang paling aman adalah bagi Claudia dia menjadi orang nomor 2.